Oke, kembali lagi di Retina Tips. Episode kali ini kita mau membahas pernikahan. Tapi nggak secara WO ya, karena di Retina Production kita sering dapet proyekan itu pre-wedding, kita dapet proyekan juga dokumentasi wedding, tapi nggak yang overall. Jadi nampaknya kita bisalah memberikan tips dari pengalaman kita, terutama menikah di masa pandemi. Oke, langsung aja masuk ke tipsnya ya, karena ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang pengen mengurangi resiko dan juga mengurangi budget tentunya. Masuk ke tips yang pertama. Oke, tips yang pertama adalah mengurangi pengunjung. Nah, pengunjungnya dikurangin. Bagaimana dong? Iya, karena pada saat pandemi ini banyak pembatasan. Jadi sesuaikan aja dengan kuota yang diberikan oleh tempatnya kalian atau venue kalian. Jika memang 25 ya 25, jika memang ternyata bolehnya 15 ya 15, atau kalau good for you ya bisa sampai 50 atau bahkan sampai jumlah yang cukup banyak. Tapi kalau bisa dikurangin. Nah, lalu bagaimana? Teman saya kan banyak, rekan saya banyak, saudara banyak. Nah, caranya adalah tipsnya itu dengan live streaming. Jadi dengan live streaming, sewaktu kalian melangsungkan akadnya atau bahkan resepsinya itu di live streamingin. Nanti teman-teman kalian, rekan, saudara itu dikasih linknya, entah itu Zoom ataupun live YouTube atau live Instagram juga it's okay. Yang penting rekan kalian tuh bisa maksudnya bisa melihat lah acaranya kalian yang sakral itu bisa dilihat langsung live. Nah, dengan cara ini kalian yang pertama bisa mengurangi resiko penularan COVID ya, karena kan meminimalisir jumlah yang datang. Terus yang kedua ya, kalian bisa menjangkau cukup luas bagi saudara, rekan, teman yang di luar kota atau bahkan luar pulau tetap bisa melihat acara sakral kalian tersebut. Sehingga yang pertama minimalisir jumlah pengunjung, lalu gunakanlah live streaming. Tips yang kedua yaitu adalah pre-wedding di studio. Ya, pasti teman-teman kalau misalkan pengen menikah, ada dong foto pre-weddingnya. Pengen dong ada momen-momen yang menjelang waktu kalian menikah. Ya, kita banyak mengerjakan foto pre-wedding. Tetapi di saat pandemi ini akan lebih sulit. Karena pas nggak pandemi aja kalian harus ngurus surat izinnya, harus menyesuaikan waktu dan tanggalnya, harus koordinasi dulu. Jika emang itu tempat yang cukup crowded ya harus mungkin ada waiting listnya. Itu pas pandemi makin sulit, belum ada pembatasannya, tiba-tiba keluarlah versi-versi lain, PSBB, PPKM, lalu ada lockdown dan segala macem, itu akan mempersulit. Sehingga untuk foto prewedding lebih baik di studio, karena itu akan meminimalisir resiko, meminimalisir biaya tentunya, sehingga kalian akan lebih mudah. Dan kalau studio kan enak ya, kalian bisa bebas waktunya, durasinya, dan juga kalian tidak keterbatasan lah akan, ya bisa aja faktor cuaca juga faktor yang cukup besar ya kalau prewedding di outdoor itu. Sehingga tips yang kedua adalah untuk prewednya gunakan foto studio. Itu akan lebih memangkas banyak hal, waktu, tenaga, biaya, itu akan dipermudah. Oke? Ya, tips yang ketiga ini sangat lumrah ya, karena kalau kondangan, makan segala macem itu hal yang paling utama ya, dessertnya segala macem. Jadi tips ketiga adalah makanan di packing. Itu tips yang ketiga. Jadi untuk makanan lebih baik kalian jangan prasmanan, karena ya tahulah kondisi begini akan sulit juga, risiko besar penularan COVID dan juga budgetnya besar kalau prasmanan. Sehingga lebih baik kalian udah pack-packin untuk masing-masing undangan. Jadi selesai acara datang foto-foto, ngobrol-ngobrol, ya udah habis itu dikasih satu-satu, yaitu bisa dari undangan yang fisik ya ditukar nanti sama box makanan tersebut, sehingga itu akan meminimalisir risiko penularan dan juga meminimalisir budget karena sudah fix di pack-packin. Sehingga tips yang ketiga adalah makanan di pack-packin. Oke. Nah, tips yang keempat, tips yang terakhir yaitu adalah undangan digital. Ya, undangan digital. Kenapa undangan digital? Karena ya kalau misalkan dari tips awal diikutin ya kalian sudah virtual, maksudnya live streaming, ditambah lagi juga foto studio, why not gitu. Kenapa nggak undangan juga digital supaya memangkas biaya? Karena
lebih enak kalau digital, misalkan pakai WhatsApp. Kami akan melangsungkan acara pernikahan kami pada tanggal sekian, berikut linknya untuk datang ke buku tamunya atau link untuk live streamingnya, karena kami ada pembatasan. Kan enak juga kalau via WhatsApp, Facebook atau email tinggal klik link. Karena kalau undangan yang cetak ya, yang pertama kalian keluar biaya cetak, itu mahal ya. Hitung aja satu undangannya tuh bisa, katakan harga murahnya 5.000 lah, kalian tak 100 aja udah berapa. Maksudnya buat biaya cetaknya ada lumayan, belum biaya kirimnya. Kalau yang kalian undang itu luar kota atau luar pulau, biayanya lumayan dong buat jasa kurir pengirimannya. Lalu setelah itu kalian juga ada nanti penerima tamunya lagi, ngecek undangan satu-satu, itu akan memakan banyak biaya. Jadi kalau bisa digital itu akan lebih murah dan akan mempermudah juga membagikan linknya untuk live streamingnya, sehingga lebih mudah digital, bisa menjangkau luas juga teman-teman, saudara, kerabat di luar pulau, di luar kota itu bisa dapat juga. Dan dikasih reminder kalau memang kalian mau lebih kompleks ya, nanti by email nanti bisa langsung masuk di schedule-nya. Itu kompleks lah, tapi bisa dibicarakan dengan vendor kalian. Sehingga tips yang keempat adalah undangan digital, itu akan memangkas biaya dan juga akan lebih efisien. Ya, berikutlah Retina tips yang dapat kami sampaikan. Ada 4 tips, coba diingat lagi. Itu akan memangkas kerumitan, kesulitan, itu akan lebih efisien untuk teman-teman semua, dan itu jelas akan memangkas biaya. Sehingga demikian Retina tips dari kami, dan kami sedikit promosi juga. Sekarang Retina Production Jakarta lagi free foto studio loh. Jadi untuk tips yang kedua tadi, kalau teman-teman mau pre-wedding atau bahkan post-wedding ya, jika sudah menikah lalu mau post-wedding, kalian bisa foto di studio ini gratis. Karena kita lagi promo sampai dengan akhir tahun, 31 Desember 2021, fotonya gratis. Sehingga teman-teman cukup bawa makeup artist, cukup bawa wardrobe aja, fotonya gratis. Sehingga bisa diklik di link ini, link di bawah deskripsi. Kalau kalian mau daftar foto gratisnya dan persyaratannya apa aja sih buat foto gratis, bisa dilihat. Jadi teman-teman tahu dong di mana kalau mau foto yang murah, karena kita free untuk foto studionya. Dan untuk undangan kita juga bisa hubungi kontak di bawah ini. Jadi demikian Retina tips episode kali ini. Bagi teman-teman yang mau melangsungkan pernikahan, semoga lancar sampai hari H, semoga dimudahkan, tidak ada kendala, dan kita juga bisa membantu. Karena sekali lagi kita share tips ini karena kita sudah sering dapat klien-klien untuk hal seperti ini. Demikian, tidak lupa diingatkan bagi teman-teman yang belum di subs Retina Production Jakarta di sini. Bagi yang sudah, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video terbaru dari kami, updatean terbaru teman-teman dapat paling pertama. Oke, sampai jumpa di Retina Tips selanjutnya.